Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya Pastor Joshua Tewu DBS. Saat ini saya ingin membuat sebuah pernyataan resmi ya dari saya lah. Karena saya tidak akan mewakili siapa-siapa dan lembaga apa saja. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya hanya terusik saja. Sebenarnya saya selama ini diem. Bahkan beberapa teman pendeta minta supaya saya buat statement atau bersuara. Bukan dari sinode saya, tetapi dari sinode lain. Beberapa pendeta teman-teman yang grup Facebook ataupun yang grup WhatsApp. Akibat perseteruan dua pendeta besar di Indonesia ini. Saya sebenarnya bukan tipikal untuk ngomentari perseteruan para pendeta-pendeta ini, karena lahan pelayanan saya bukan antar pendeta gitu loh. Saya nggak terlalu bernafsu untuk ngurusin pendeta-pendeta yang ribut, apalagi mau ajak mereka berdebat. Walaupun saya berkali-kali ditantang berdebat dengan banyak pendeta ya, tapi kalau saya mau disuruh tantang mualaf siapapun saya akan lawan ya. Cuma dengan perkembangan saat ini kayaknya gerah juga dengarnya ya. Saya juga nggak bisa tahan untuk nggak berbicara jadinya. Apalagi saya mendapatkan video terakhir ini, khotbah pendeta Stephen Tong ya. Virus corona dan rontoknya karismatik. Video-video sebelumnya perseteruan Pak Stephen Tong dengan Pak Niko Nyoto Raharjo saya nggak terlalu mau campurin, walaupun ada pembahasan di channel tertentu, misalkan antara Pak Gilbert Lumoendong ya dilawan sama dua orang pendeta lain seperti Esra Soru dan Muriwali misalkan. Ya, dua orang ini, pendeta Esra Soru dengan pendeta Muriwali, sangat berpihak kepada pendeta Stephen Tong. Sementara Pak Gilbert juga nggak tahu berpihak kepada siapa karena ambigu, gitu loh. Ya, menurut penilaian saya sementara ini Pak Gilbert. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah kecemasan saya akibat, menurut anggapan saya, Pak Stephen Tong ini sudah kelewat batas. Bagi saya sudah nggak pantas seorang tokoh besar seperti Stephen Tong yang sangat luar biasa, top ya, dan hebat sekali. Saya juga sebenarnya dulu itu pengagum sekali untuk cara beliau berkhotbah ya, dengan keberanian beliau menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Tapi terakhir saya lihat dalam hati kecil saya berbicara begini, kok beliau ini ingin mengakhiri pelayanannya di masa tuanya dengan terjun bebas dengan kesombongan. Bagi saya ini pernyataan-pernyataan beliau adalah sebuah proyeksi kesombongan, keangkuhan, yang menganggap diri paling benar sendiri, hebat, dan seolah-olah hanya dia dipercayakan Tuhan untuk mengawal kebenaran di seluruh Indonesia atau bahkan di muka bumi ya. Sehingga tafsirannya saja, pemahamannya saja yang benar, sementara pemahaman orang lain terhadap Alkitab itu sudah pasti salah. Apalagi dari kubu karismatik. Nah ini, memang dari dulu saya lihat sih pendeta Stephen Tong anti karismatik banget. Pak Tong, itu virus yang lebih berbahaya dari corona loh Pak Tong. Ya, virus anti karismatik. Ini contohnya ya. Ini dalam bentuk voice, rekamannya, suaranya, tapi didahului dengan slide script seperti ini. Yang pertama saya bacakan ya. Kata statement slide pertama yang saya baca sebagai pendahuluan dari khotbah audio dari pendeta Stephen Tong yang dikirimkan ke saya. Sejak pemerintah mengeluarkan himbauan agar tidak berkumpul akibat menyebarnya virus corona dan menghimbau ibadah dilakukan di rumah-rumah, membuat beberapa pendeta besar karismatik langsung down. Wajah pendeta besar karismatik langsung menua
dan berat badan langsung menyusut. Ini belum apa-apa sih. Artinya saya perlu kasih tahu, Pak Tong, nggak ada urusan dengan pendeta karismatik begitu diperintahkan gereja tutup, lalu di rumah nggak ada ibadah, lalu kemudian mereka langsung down. Bukan, downnya kami ini para pendeta karismatik. Karena apa? Kasihan itu jemaat tidak mendapatkan penggembalaan sebagaimana layaknya. Ya. Terus kalau pendeta banyak yang sudah menua, karena memang sudah berumur, Pak. Ya. Bapak juga tidak kelihatan tambah muda, tambah tua gitu loh. Ya. Lalu kemudian kalau dikatakan berat badannya langsung menyusut, saya mau kasih tahu, Pak, memang banyak orang nggak tahu sih, tapi saya tahu, khususnya di kalangan GBI, Gereja Bethel Indonesia, banyak pendeta-pendeta lagi diet, Pak. Ya, ada program diet khusus. Misalkan kayak Pak Gilbert, dari berat badannya minta ampun bisa jadi kurus kayak bodyguard. Ya, termasuk beberapa pendeta lain yang saya tahu teman-teman dekat itu, mereka diet, Pak. Cuma saya aja yang belum diet ini, sampai masih maju sedikit ini perut, Pak Tong. Ya, tapi saya mau kasih tahu, itu bukan indikasi orang menua, mengurus, lalu menciut, langsung menyusut badannya karena tidak ibadah. Karena alasan berikutnya begini. Mengapa ibadah di rumah bisa mengguncang pendeta karismatik? Sebab dengan tidak berkumpulnya jemaat di gereja, maka otomatis uang persembahan dan perpuluhan akan menurun drastis. Dan dengan ibadah di rumah saja membuat ilmu sugesti yang dipraktekkan salah satu pendeta besar karismatik di gerejanya tidak mempan lagi. Contoh, ilmu sugesti yang dipraktekkan adalah ketika memberikan persembahan amplop harus diangkat tinggi-tinggi dan harus berjalan antri ke depan mimbar untuk memberikan persembahan. Nah, gaya memberikan persembahan di beberapa gereja seperti ini, bukan cuma satu gereja, Pak, di gereja-gereja karismatik. Mereka disuruh angkat amplopnya, itu tanda mereka mau menyerahkan kepada Tuhan persembahan itu. Dengan iman mereka datang dan sambil beriringan, gantian supaya tertib, supaya teratur, maju untuk mengisi ke kotak-kotak persembahan yang disediakan. Itu bukan sugesti, Pak. Aduh, Bapak ini menghakimi sekali no. Pakai no menadonya lagi mulai muncul. Bukan, Pak. Nah, bahkan kalau dikatakan mereka jadi down, frustrasi karena orang sudah tidak lagi memberi, tidak lagi memberikan persembahan. Salah besar, Pak Tong. Saya beri contoh ya. Di gereja teman saya pendeta Dr. Erastus Sabdono, itu sudah lama tidak ada orang disuruh bawa persembahan, bahkan kantong kolekta juga nggak beredar itu, Pak. Orang tidak ada ibadahnya. Saya lihat orang disuruh maju bawa persembahan, ada sesi khusus bawa persembahan. Enggak, jemaat itu datang tidak dihimbau, tidak disuruh beri persembahan. Ribuan orang, Pak, satu kali berkumpul itu beribadah. Ya mereka sadar sendiri, bawa sendiri persembahannya, berapapun itu, tidak disugesti apa-apa, Pak. Mereka datang, bahkan ada yang tidak memberikan langsung di kotak-kotak persembahan, tapi mereka mentransfer. Dan yang mentransfer itu jauh lebih banyak dibandingkan yang bawa ke depan, taruh di kotak-kotak persembahan, Pak. Jadi prediksi Anda itu terlalu sinis. Berikutnya dikatakan begini, slide yang ketiga. Sebelum terjadi pada pendeta karismatik, rontoknya karismatik sudah lebih dulu terjadi pada lagu-lagu rohani karismatik, di mana dua label terbesar, maksudnya production house, ya, perusahaan rekaman lagu-lagu rohani di Indonesia, demi mengejar keuangan sekarang hancur katanya. Label ini mendukung penyanyi-penyanyi yang bergelut di dalam dosa persinahan. Akibatnya lagu-lagu rohani karismatik kini sudah ditinggalkan.
Justru terbalik Om. Lagu karismatik sekarang lagi digandrungi. Berjuta-juta orang kalau Om Tong lihat NDC, GPCC, lihat semua yang di YouTube itu penontonnya berjuta-juta orang, subscribernya berjuta-juta orang, Pak Tong. Ya. Terus Anda bahaya ini loh. Pendeta kok berani-beraninya bilang itu diproduksi dari para pendeta pezina, orang-orang pendosa yang bikin lagu dan sebagainya. Jangan menghakimi begitu, Pak Tong. Anda bisa kasih orangnya enggak? Siapa? Orang-orang yang hidup dalam dosa perzinahan, ya bergelut di dalam dosa perzinahan itu bikin lagu, lalu label ini hancur bangkrut gara-gara seperti itu. Tidak Pak, 2 label yang Anda bilang itu saya nggak mau sebut namanya, tapi saya bisa raba-raba sih perusahaan rekaman apa itu yang bangkrut gitu. Itu bukan karena penyanyi-penyanyi atau orang-orang yang merekam di situ karya-karya mereka adalah para pendosa, Pak Tong. Bukan, tapi memang karena imbas yang namanya sistem multimedia, orang bisa rekaman dengan sistem digital, rekaman mandiri gitu loh. Bisa bikin studio sendiri dengan fasilitas yang sangat mudah, Pak Tong. Ya, sehingga akhirnya mereka yang perusahaan-perusahaan rekaman tradisional, home production yang pakai pita dan sebagainya sudah mulai ditinggalkan, Pak Tong. Lalu kemudian orang lagi tidak pergi bayar mahal-mahal pergi merekam di studio. Mereka bisa rekam di rumah sendiri, cukup dengan satu keyboard, dengan aplikasi, dengan beberapa peralatan sederhana. Mereka sudah bisa bangun studio sendiri. Jadi bukan karena mereka bangkrut, mereka hancur karena para pendosa merekam di situ, lalu lagu-lagu karismatik mulai ditinggalkan. Saya kasih contoh lagu-lagu yang masih terus dinyanyikan. Jangan kita semacam mengeneralisasi atau menarik ukuran selera seni kita dengan selera seni orang lain atau gereja lain. Beda sekali. Contoh nih, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Pak Tong, lagu ini sudah lebih dari 20 tahun dinyanyikan di gereja-gereja, Pak Tong. Taruhlah itu gereja karismatik, Pantekosta. Tapi juga dinyanyikan pribadi-pribadi Kristen di kendaraan-kendaraan mereka, baik dalam kesendirian mereka maupun secara bersama-sama. Anda tahu nggak, Pak Tong, ini lagunya siapa? Pendeta yang Anda tuduh nabi palsu, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Lagu-lagu yang dia ciptakan, Pak Tong, ribuan karya Pak Niko. Dan itu sudah memberi kontribusi semangat umat Tuhan memuji Tuhan. Memang saya harus akui, saya harus jujur, Pak Niko harus rendah hati ya, mohon maaf saya harus sampaikan juga ini ya. Pak, kalau soal khotbah Bapak kalah sama Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong kalau khotbah jago. Karya-karya khotbahnya, rekaman khotbahnya itu ribuan, Pak Niko. Tapi kan beda orang sentuhannya, stylenya, panggilan pelayanannya. Kalau Pak Niko, Pak Tong, itu lagu-lagunya, karya-karyanya ribuan, Pak Tong. Dan dari lagu-lagu itu juga banyak orang bertobat, Pak Tong. Sama dengan khotbah-khotbah Anda juga banyak orang dibawa kepada Kristus. Jadi maksudnya apa? Jangan saling menghakimi lah mestinya, bos. Ente berdua itu udah tua-tua loh. Mestinya senior-senior ini, kita yang muda-muda ini dapat inspirasi. Pak Tong lagi corona begini cari gara-gara banget sih ya. Jangan begini dong, Pak Tong. Aduh. Sampai lagu-lagu Kristen karismatik dihujat, dihina. Tidak puas pendetanya, lagu-lagunya juga dihina, dihujat. Padahal itu lagu sudah banyak jadi berkat loh, Pak. Saya orang yang percaya orang-orang seperti Pak Niko juga walaupun punya kelemahan, kekurangan. Ya, nanti sebentar saya
saya bahas kenapa Pak Tong jadi marah, karena gayanya, stylenya Pak Niko itu mau menghardik angin ribut badai kan. Ya, saya tahu itu. Tapi sebentar, saya mau urusan lagu dulu, soalnya Anda di awal sudah bicara lagu ini. Ya. Dan ada satu lagi lagu. Pak Tong harus tahu ini lagu. Ya, supaya Bapak juga belajar. Jangan himne melulu Pak Tong. Kalau himne melulu jadi kaku kita. Himne doktrin. Jadi keras orang Om Tong. Ya, lagu-lagu seperti lagu-lagu karismatik sekali-sekali nyanyi dong gitu loh. Ya, ini contoh nih lagu gini. Ya, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan, dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku, dan tetap menjaga. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Hanya orang yang tawar hati dan pahit hati yang tidak bisa mengatakan lagu ini indah, Pak. Atau mungkin orang tuduh, itu kan lagu-lagu yang selalu bicara tentang pergumulan pribadi. Pak, ada juga lagu doktrinal, Pak. Bapak pikir cuma di reform yang lagu-lagu doktrinal begitu? Enggak. Di karismatik juga ada, Pak. Ini contoh ya. Kalau kita mau nyanyi lagu-lagu karismatik ini. Ini doktrinal ini, Pak Tong. Ini contohnya nih gini. Ya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan Injilnya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, Dia penopang dan dasar kebenaran. Sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan Injilnya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, Dia penopang dan dasar kebenaran. Sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Itulah
Contoh saja Pak Tong. Bapak mau tahu siapa yang karang lagu ini? Joshua Tewu, Pak. Ya. Jadi Pak, semua juga orang bilang bagus itu lagu. Hanya Bapak kali yang nggak mau cobalah sedikit menghargai gitu loh ya. Gini. Sorry. Saya kenapa mesti angkat ini karena itu Bapak singgung-singgung masalah lagu, Pak. Itu persoalan. Contoh nih, sebelum terjadi pada pendeta karismatik, rontoknya karisma karismatik sudah lebih dulu terjadi pada lagu-lagunya. Lagu-lagu rohani karismatik di mana ada 2 label, perusahaan label terbesar lagu rohani di Indonesia. Demi mengejar keuntungan, label ini mendukung penyanyi-penyanyi yang bergelut di dalam dosa perzinahan. Akibatnya lagu rohani karismatik kini sudah ditinggalkan. Itu hoax, Pak. Kalau Bapak membangun penilaian itu salah total, Pak. Enggak, justru semakin bervariasi lagu-lagu rohani. Kalau saya mau nyanyi 1 album, nanti saya nggak jadi buat bantahan apologetik sini, Pak. Ya, jadi sudahlah. Ada lagi 1 ini. Setelah tamatnya lagu rohani karismatik, rontoknya karisma karismatik kini terjadi pada pendeta karismatik. Pendeta besar karismatik yang sebelumnya giat dengan KKR kesembuhan ilahi, pada saat virus corona menyebar justru tidak membuat live streaming KKR kesembuhan ilahi. Dan pendeta besar karismatik yang giat bernubuat tidak berani menyebut apa yang akan terjadi pada dirinya jika nubuatannya tidak terjadi. Nah, ini dia pendeta-pendeta karismatik katanya tengkurap semua ini. Nggak ada yang buat live streaming. Sampai Pak Tong tantang ke Istora kan, kalau seperti itu. Kalau tantang ke Istora jangan Pak Tong, karena lagi dilarang Gubernur Anies Baswedan. Nggak boleh orang kumpul-kumpul, apalagi ribuan orang. Ya. Tapi yang saya mau katakan di sini, Pak, rontoknya karisma karismatik. Saya mau persoalkan ini bahasa karisma karismatik. Pak Tong, saya periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya karisma itu bicara tentang potensi atau bakat seseorang yang dikelola dan kemudian menghasilkan satu hal yang membuat orang memuja dia dari karyanya, dan kemudian dia menjadi idola. Ya. Kalau bicara karisma, orang-orang yang punya karisma, orang-orang yang punya karya hebat, lalu itu mengundang decak kagum, dan tidak sedikit orang-orang seperti ini kemudian diidolakan, bahkan dipuja-puja. Kalau bicara ini pengertian resmi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online, maka Pak Tong salah satu orang yang berkarisma di dunia ini, bukan cuma di Indonesia. Ya, karismanya Pak Tong itu luar biasa loh. Karya-karya Pak Tong, khotbah-khotbah Bapak, pidato-pidato Bapak, membuat Bapak itu dikagumi oleh banyak orang, dan tidak sedikit orang bahkan mengkultuskan Om Tong. Iya loh. Kalau Bapak belum tahu, saya kasih tahu bahwa banyak juga orang yang mau mati buat Pak Tong loh. Ya, buktinya kalau saya kritisi Bapak, misalkan soal doktrin predestinasi, saya bilang misalkan predestinasi yang diajarkan Pak Tong itu sesat misalkan. Oh, ribut itu orang-orang yang pro Bapak itu, ngamuk, bahkan maki-maki saya dan sebagainya. Saya sudah mengalami itu Pak Tong. Ya. Contoh saja itu, betapa fanatiknya orang sama Pak Tong itu. Artinya apa? Pak Tong itu seorang yang berkarisma. Nah, terus karismatik. Karismatik itu kalau kita lihat di Kamus Besar ini, itu bersifat Sebentar. Saya baca ya. Bersifat karisma. Salah satu penampilan yang dianggap orang karismatik ialah cara berpidatonya yang berapi-api dan dapat memukau pendengarnya. Nah, kalau kita mau ikuti definisi atau batasan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata karismatik, maka
Pak Tong itu orang karismatik loh. Bapak lebih cocok jadi orang karismatik daripada orang reform. Karena orang karismatik itu seperti Bapak, cara khotbahnya berapi-api, lalu punya keyakinan penuh ya, dan kemudian punya karisma kepemimpinan yang hebat. Bapak itu orang karismatik loh. Saya juga heran, yang Bapak maksudnya karismatik itu apa? Lalu Bapak kecam. Bahkan Bapak mengatakan sudah rontok karisma karismatik, sudah tinggalkan. Pak, semua orang lagi tengkurap, Pak. Jangankan pendeta-pendeta karismatik, presiden aja tengkurap, Pak. Semua orang, penginjil-penginjil besar dunia juga lagi tengkurap. Jangan dikait-kaitkan seperti ini. Gara-gara corona, karisma karismatik rontok. Dah elah, Be. Ini statement ngaco lah, Be. Jangan seperti itulah.